Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin tanyakan sama Ustadz mengenai ada kejadian-kejadian di mana dalam keseharian nasib kita tuh kayak jelek terus gitu, gak bisa berhenti. Ada aja masalah demi masalah. Oke, langsung aja yuk kita tanya sama Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia insyaallah. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz. Kita boleh bicara masalah sehari-hari ya Ustadz. Terkadang kita dari bangun sampai kerja semuanya begitu buruk. Seperti kayaknya berkaitan. Pertama misalnya bangun terlambat, terus sarapan kopi tumpah, di jalanan macet, marah ribut sama pengendara lain, di kantor marah pula sama anak buah. Sebuah serba kacau Ustadz. Itu gimana cara nyelesain? Makanya jangan marah-marah. Gini, dalam kitab-kitab tasawuf, ini khususnya ceritanya ada kitab, namanya ada kitab Kisah Para Burung. Namanya kitabnya gitu, Kisah Para Burung. Waktu itu diceritakan dalam kitab itu, ada seekor burung merpati yang bersahabat dengan seekor burung gelatik. Sehingga orang yang melihatnya aneh. Kok bisa burung merpati bersahabat dengan seekor burung gelatik? Hinggap di dahan sama-sama, terbang sama-sama. Sehingga dibingung nih apa? Biasanya kan merpati sama merpati, gelatik sama gelatik, bener gak? Tapi ketika kedua burung ini turun ke tanah dan berjalan, baru dia terkejut. Ternyata kedua burung itu sama-sama kakinya pincang. Kita akan mencari teman yang senasib. Kita akan cari teman yang sama dengan kita. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, agamamu mengikut agama temanmu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, kalau engkau berteman dengan seorang jual minyak wangi, maka ia dapat ikut wanginya, gitu kan. Begitu juga dengan tubuh kita, diri kita. Kita udah bahas di tahun pertama, ada jasad, ada nyawa, ada ruh. Ketika nyawa kita biarkan mengambil alih tubuh ini, mengambil alih diri kita dengan marah-marah, dengan membiarkan emosi itu meletup-meletup, maka kita akan jadi magnet. Kita akan menarik orang-orang yang juga punya status emosi yang sama. Jadi kita ketemu sama orang-orang yang juga marah-marah juga. Karena orang yang buruk akan menarik orang-orang buruk untuk bersamanya. Orang-orang baik akan menjadi magnet menarik orang-orang baik bersamanya. Nah ini. Jadi biasakan untuk tidak marah-marah atau melakukan sesuatu yang buruk. Karena biasanya bad people meets and be friend with bad people. Orang yang buruk akan senang ngumpul-ngumpul dan berteman dengan orang yang buruk. Dan orang yang baik akan senang berkumpul dan bertemu dengan orang-orang yang baik. Itu sebabnya juga Rasulullah SAW mengatakan, di setiap majelis ilmu. Jadi kalau kita majelis ilmu mempelajari tentang kebesaran Allah dan sebagainya, itu malaikat membentangkan kedua sayapnya, sehingga sayap yang satu berada di majelis ilmu itu, dan sayap yang satunya lagi berasa di langit, menyampaikan kepada Allah, melapor kepada Allah tentang majelis ilmu yang sedang berlangsung. Dahsyat bos. Itu sebabnya kalau kita ngumpul sama orang-orang baik tuh hati kita jadi tentrem, bener gak? Hati kita jadi tenang. Nah coba aja kita gini deh, ente kan tiap hari, kita juga kan setiap hari, bener gak? Kita curhat, kita marah-marah, kurang ajar ya tadi gue di jalan begini. Yang nanggepin gimana aja? Ya, emang gue juga begitu, bener gak? Jadi aura negatif kita saling menguatkan bahwa emang brengsek hidup ini, bener gak? Tapi coba kalau misalnya kita ini lagi emosi kan, marah gitu. Lalu kita cerita, tapi kita cerita sama kelompok orang-orang baik. Waktu kita cerita, oh tadi brengsek tuh. Kalau karena kita ceritain di kelompok orang-orang baik, bah, sabar bos, babar, bismillah. Biar udah lupain aja dah, yang penting sekarang kita gitu. Ini. Jadi kalau kita ngumpul sama orang baik, emosi kita yang tadi meledak-ledak jadi teredam. Tapi kalau kita ngumpul sama orang jahat juga, orang yang kayak gitu juga, kita ikutan emosi, ngaco-ngacoan juga, bener. Kesimpulannya apa? Bertemanlah dengan orang-orang baik. Jadilah orang baik sehingga kita menarik orang-orang baik berteman dengan kita. Baik tuh ya Fit? Ya, insya Allah Ustadz. Memang pengaruh lingkungan itu besar sekali. Jadi kita harus pandai-pandai memilih
Maksudnya bukan memilih-milih teman ya Ustadz ya. Namun ada nih kawan nih, emang kerjanya mengeluh aja Ustadz. Jadi hidup susah itu gara-gara pemerintah, beginilah begitu. Setiap hari ada aja yang salah. Tapi itu apa ya, memang jadi trending topik gitu. Jadi semua pada ikut ngumpul dan ikut rame gitu. Gimana kita ngadepin yang kayak gini Ustadz? Ini kalau anak-anak Betawi bilang, jangan lu tanggepin, bener. Karena kalau kita nanggepin, bahkan cuma sekedar ngasih pertanyaan, oh gimana, dia tambah semangat ceritanya, tambah ngaco aja deh. Kadang-kadang dia bumbuin segala macam, bener gak? Udah nggak usah. Di dalam Islam dianjurkan, kalau ada orang yang ngumpul, ghibah apa segala macam, tinggalkan majelis itu sampai mereka mengganti topik pembicaraan, baru kita balik lagi, bener gak? Karena sekedar berada di situ mendengarkan mereka, itu udah jadi memberikan bahan bakar, memberikan kayu bakar untuk terus bercerita, bahkan mengarang hal-hal yang keliru, bener gak? Ya udah, baikkan tinggalin aja. Apalagi kalau gue tanya, oh iya emang gue gitu juga, ya kayak ngasih kayu bakar, nambah-nambahin orang emosi, tambah-tambah, bener gak? Jangan ditanggepin bos, orang ngomel ditanggepin, bener gak? Kita tinggalin. Kalau dia ganti topik, kita datang lagi. Dengan demikian sebenarnya kita meredam dia sendiri. Karena letupan-letupan emosi itu sebenarnya sesaat saja. Kita kalau habis marah capek apa kagak? Bener gak? Coba deh marah-marah, ngomel-ngomel deh. Capek karena kekuras semua tenaga kita untuk sesuatu yang kita sebenarnya nggak tahu mau dilampiaskan ke siapa. Bener gak? Kalau ini kita biarkan terus-menerus, hati-hati. Dalam tubuh kita, dalam diri kita ada 3 kan? Jasad, nyawa, dan ruh. Kalau kita biarkan, maka nyawa ini akan mengendalikan jasad kita. Kita jadi ringan tangan untuk mukul. Kita jadi ringan tangan untuk merusak. Segala macam. Nah, karena jasad kita akhirnya dikendalikan oleh nyawa kita. Benar gak? Ketika nyawa itu udah kayak begitu, ngomel-ngomelnya begitu menguasai diri kita, itu ruh diem. Ruh nggak biasa yang model ngadepin yang begitu, nggak biasa deh. Dia biasa hidup damai di sorga, benar gak? Nah itu sebabnya biasanya orang-orang yang habis marah-marah itu biasanya dia sendiri capek. Karena keluar ke energi yang besar sekali dan energinya energi negatif. Sebaliknya kalau kita berteman dengan orang-orang baik, benar gak? Walaupun kita capek jasad kita, tapi kita nggak keluar energi, aura kita nggak berkurang, nggak melemah, bahkan aura kita menguat. Karena kebaikan itu akan saling menguatkan satu sama lain. Kal jasadul wahid, benar gak? Kita sebagai satu bangunan yang saling menguatkan, sebagai satu tubuh yang saling menguatkan, benar gak? Sehingga itu sebabnya kalau kita melakukan amalan-amalan soleh, misalnya sholat berjamaah, kan? Itu saling menguatkan tuh energi positifnya. Atau kita buka puasa bersama, atau halal lebih halal, atau apalah yang segala macam kita lakukan bersama-sama berjamaah itu saling menguatkan dibandingin kalau kita misalnya sahur on the road sendirian gitu, bener gak? Dia ini susah, nggak enjoy gitu rasanya karena nggak bareng-bareng. Nah Ustadz, berikut ini pertanyaannya adalah apakah ada hubungannya kalau kita melihat orang tuh kayaknya kok asik aja, adem gitu, enak dilihatnya. Kayak ada apa kalau kata orang, aura bersinar gitu. Kan ada juga tuh yang ada foto yang keluar ada warna-warni gitu, aura katanya ungu, merah. Nggak tahu juga bener apa enggak tuh. Ya, itu kan ada kalau ente jalan-jalan ke Mangga 2 juga ada tuh di potret auranya, bener ya? Ntar ada aura warna ini, warna itu segala macam. Bahkan setiap orang itu punya aura yang berbeda-beda. Ada orang yang kuat auranya misalnya di sini, ada orang yang auranya di sini, ada yang kuat di sini, ada macam-macam tuh. Ada setiap orang punya, kalau di foto kayak begitu. Kalau dalam ajaran tasawuf itu disebutkan bahwa iman kita itu bercahaya. Lewat mana keluar cahayanya? Ini lewat kepala kita. Bahkan dalam ini kalau mau cerita tasawuf dikit tapi ya udah deh. Bahkan orang-orang tertentu dengan mata hati yang bisa melihat, itu dia silau untuk melihat cahaya yang keluar dari diri kita. Aura cahaya iman kita itu. Dengan alasan itu juga sebetulnya dalam ajaran tasawuf ya. Itu mereka menggunakan tutup kepala supaya tidak mengganggu orang-orang yang mampu melihatnya. Supaya nggak
bukan mengganggu, apa tuh artinya tuh? Jadi kayak riak. Karena kita orangnya biasa-biasa aja, penampilan biasa-biasa aja. Tiba-tiba tapi bersinar gitu. Karena cahaya keimanannya yang kuat. Nah, supaya nggak riak, supaya nggak ketahuan bahwa dia seorang wali misalnya, itu dia pakai tutup kepala. Yang kalau di Indonesia namanya kopiah atau peci. Kalau di Arab Saudi namanya sorban, bener gak? Jadi, itu yang namanya sorban segala macam. Kalau orang-orang yang biasa-biasa aja nggak usah pakai sorban tebel-tebel gede-gede. Ini zaman Bani Abbasiyah banyak begini fit. Ini yang dikritik oleh Imam Ghazali dan para penulis-penulis lain. Ada orang-orang yang menggunakan tasawuf, bener gak? Untuk berlindung. Sebenarnya itu orang biasa-biasa aja, tapi supaya dia dipandang sebagai orang terhormat, maka dia pakailah sorban yang panjang-panjang, dia panjangin jenggotnya, penampilannya dirubah jadi seperti ulama tasawuf hebat. Padahal enggak. Inilah yang dikritik habis-habisan oleh Imam Ghazali dan Ibnu Arabi dan sebagainya nih. Karena orang-orang yang mementingkan penampilan dibandingkan dengan kok jadi ke situ ya. Tadi kita cahaya. Jadi Tapi di zaman itu kan, di zaman sekarang juga banyak yang model begitu, men. Baik, lihat akhlaknya. Patokannya kalau Imam Ghazali bilang, lihat akhlaknya. Akhlak itu yang jadi patokan, bukan penampilan fisiknya, bukan pakaiannya, bukan jubahnya, bukan sorbannya, bukan pecinya, bukan jenggotnya, bukan. Bahwa kita pakai jenggot karena kita mau mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, oke, baguslah. Tapi ingat sunnahnya Rasulullah SAW banyak banget, bukan soal merah jenggot. Baca Quran sering-sering sunnahnya Rasul, men. Jadi kadang-kadang kita untuk mengikuti sunnah Rasul yang lain berat, kagak sanggup. Sanggupnya yang penampilan-penampilan doang, kacau. itu pencitraan namanya Ustadz. Nah, pertanyaan berikutnya masih nyambung nih. Kalau kita sering sholat malam Ustadz, tahajud dan lain-lain, Betul. apa itu pengaruhnya Ustadz? Dan apakah hal itu bisa membuat aura kita bersinar juga? Jelas, bos. Maqamah mahmuda, bos. Ini janji sama Allah. Siapa-siapa yang menegakkan sholat malam ini akan diangkat derajatnya. Pada derajat maqamah mahmuda. Pada posisi yang sangat dimuliakan, yang sangat terhormat. Mengapa bisa demikian? Pertama, kalau kita sholat tahajud, ini udah termasuk pada sholat rahasia dalam ilmu tasawuf. Karena kita asumsikan dalam sholat tahajud itu, kan kita nggak bangunin orang-orang, lalu kita petantang-petenteng, atau semua lampu kita nyalain, lalu kita pakai mic, supaya orang tahu kita sholat tahajud, kan nggak gitu kan. Jadi yang pertama dia udah dapat nih, yaitu sholat rahasia. Dia udah berusaha untuk menjaga tidak riya. Dia sudah menjaga supaya ikhtisaban tuh. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, benar gak? Dia udah dapat satu poin. Yang kedua adalah, ya karena dia rahasia sholatnya sama Allah. Dia ikhlas. Dia betul-betul mengalami konektisitas yang luar biasa lancarnya dengan Allah. Ayatnya itu juga. Tapi waktu dia baca misalnya inna wa'adallahi haqqun. Nah, sesungguhnya janji Allah itu hak. Dia baca dengan seluruh ruhnya. Dengan inna wa'adallahi haqqun itu. Masuk ke dalam jiwanya tuh kalau baca. Misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia nggak cuma mulut bibirnya yang bunyi, tapi dia masukin ke dalam hati la ilaha illallah gitu kan. Dia udah dapat dua nih. Bener gak? Yaitu dia koneksi dengan Allah, bukan sekedar level syariat, tapi level hakikat, di mana dengan seluruh ruhnya. Yang ketiga, dengan dia melakukan itu, dia makin memahami man arafa, ingat ya yang waktu itu, bener gak? Nafsahu arafa rabbahu, bener gak? Siapa-siapa yang memahami dirinya sendiri, dia memahami Allah, bener. Sehingga dia menjadi lebih bisa menerima apapun yang terjadi, segala ketetapan Allah. Waktu besoknya dia pergi kantor, memulai hidupnya dan sebagainya, dia menjadi lebih mengendalikan dirinya ketika menghadapi berbagai hal yang terjadi, benar gak? Kita lagi jalan, ada orang ngebut segala macam, sebelah kita bilang kurang ajar, enggak, dia mengantar bininya lagi, itu udah pecah ketuban, benar gak? Walaupun kita juga nggak tahu itu benar lagi pecah ketuban apa enggak, tapi kita selalu prasangka baik, nggak apa-apa, ada pecah ketuban.
Kan bisa juga kita nimpalin, nah, emang kurang ajar, kita doain aja ketabrak, habis bener nggak? Tapi ngapain kita doain orang untuk kecelakaan, bener nggak? Bener nggak? Ingat nggak episode yang berapa tuh? Mendingan kalau ada orang jahat, orang meong, orang jahat, orang ngaco gitu, doain aja mudah-mudahan dapat hidayah, bener nggak? Gitu aja, men. Back to you, Fit. Ustadz, nah pertanyaan terakhir nih, pertanyaan pribadi. Ustadz pernah menegur saya karena lisan bercandaan saya berbahaya. Bisa menjadi doa malahan, Masya Allah. Kan bahaya nih Ustadz. Tolong jelasin lagi sama teman-teman nih Ustadz, supaya nggak melakukan kesalahan yang sama dengan saya. Nah, ini, men. Kita kan selalu diikutin malaikat, main kiri kanan. Bener nggak? Dan kadang-kadang ucapan-ucapan yang spontan keluar, kadang-kadang, karena nggak kita pikir ngomongnya bener. Itu terlontar dari level ruh kita. Bahaya, men. Kalau sesuatu itu terlontar dari level ruh kita, kalau kita doa tiap hari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, cuma ngomong-ngomong gitu doang, belum nyambung, men. Tapi kalau kita baca doanya itu dengan sepenuh hati dari ruh kita, keluar permintaan itu, doa itu insya Allah mustajab, bos. Lah bayangin kalau kita lagi celetuk kayak begitu, kita nggak sadar yang keluar itu tiba-tiba keceplosan gitu aja. Dan itu dari roh kita. Lu dicatat ijabah. Bener gak? Gelo kan lu? Misalnya lebih apa lagi tuh ngaco gitu. Jangan. Jadi kita harus tahan. Jangan sampai kita keceplosan dari kata-kata yang nggak benar. Dan akhirnya, karena Allah mengatakan dalam hadisnya ini, aku mengikuti prasangka hambaku, bener gak? Ini hujan beneran dah, bener gak? Wah, Indonesia bisa kalah nih, main bola kalah, bener gak? Jangan kita selalu prasangka baik kepada Allah. Dengan prasangka baik itulah insya Allah kita mengharapkan, mudah-mudahan Allah mampu. Jadi ceritanya gini, masih ada gak sini? Masih ada? Masih? Aman Ustaz. Gini ceritanya, sebenarnya doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Kita istilahnya bilang dikabulkan oleh Allah. Kalau sama dengan skenario-nya Allah. Doa kita kayak apapun kayak pinta, kalau nggak sama dengan skenario Allah, ya nggak kejadian. Nah, benar nggak? Lah kok kenapa orang-orang suka mengatakan minta doa sama orang soleh? Benar nggak? Minta doa sama wali, segala macam. Lah karena orang soleh, orang wali itu, keinginannya dia itu udah mirip-mirip dengan skenario Allah. Jadi apa yang mereka minta dikabulkan oleh Allah. Bukan karena dia orang soleh kemudian dia doa kejadian, bukan, enggak. Allah udah punya skenario. Udah punya skenario sedemikian rupa, ya Allah yang atur, benar gak? Nah, karena orang-orang soleh ini, orang-orang alim ini, dia udah deket dengan Allah, maka keinginannya pun itu udah mirip-mirip, sejalan dengan skenario Allah. Itu sebabnya doa-doa mereka dikabulkan, benar gak? Wad'uni astajib lakum, benar gak? Itu sebabnya juga para nabi-nabi, para Rasulullah itu, yang diberikan mukjizat, sekalipun nabi rasul mukjizat nggak bisa dipakai setiap saat kayak tukang sulap, nggak bisa. Kalau bisa dia sihir namanya, bener nggak bisa. Nabi Musa cuma sekali itu tuh bisa mukul tongkat laut merah, bisa nyebrang, itu cuma sekali itu. Nabi Ibrahim dibakar berasa dingin cuma sekali itu, nggak bisa tiap-tiap hari. Ini benar Ustadz ya. Nabi Musa mendoakan kehancuran Fir'aun. Dan walaupun beliau Nabi, Allah baru kabulkan doa beliau setelah 40 tahun. Iya. Lah ya Nabi Musa, Nabi Adam alaihissalam. Itu cerita Nabi Musa, Nabi Adam alaihissalam, men. Waktu diturunkan oleh Allah sama Ibu Hawa ke dunia, kan diturunin di tempat yang berbeda, men. Waduh, loneliness-nya kayak apa tuh, bener gak? Itu nyarinya, men. 40 tahun juga. Nyari bisa sampai ketemu lagi, bener gak? Bayangin, men, nggak ada siapa-siapa, mau ngajak ngomong gajah juga bingung, gajah, bener gak? Bener gak? Jadi ini sama-sama kita pahami, kita sadari, mudah-mudahan dengan pemahaman dan kesadaran kita inilah, kalau kita get closer to God, kalau kita get closer to Allah, kita bisa melihat dunia sebagaimana skenario-nya Allah. Sehingga doa kita juga menjadi doa yang memper-memper dengan skenario-nya Allah. Itu sebabnya, ini ada hadisnya lagi nih. Firatsatnya orang Islam itu, orang Islam yang taat ya, yang baik, yang ruhnya bersih ya. Itu udah kayak futurolog kalau bahasa Inggrisnya tuh.
udah kayak ahli nujum. Ya bukan ahli nujum, bukan ahli nujum. Tapi di kasyaf tuh kalau ke dalam istilahnya kasyaf tuh. Jadi dia dibukakan untuk bisa melihat apa-apa yang akan terjadi di masa depan. Dan mereka ini akan menjaga, nggak mau ngomong-ngomong, bukan kayak masuk entertainment itu apa namanya di TV itu kan ya? Entertainment lalu dibilang di tahun ini si anu akan bercerai, ada kapal yang akan jatuh. Bukan model begitu. Makin dia dibukakan oleh Allah kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan, makin dia diem. Nah ini, makin dia diem, makin dia ketemu sama Rasulullah SAW di mimpi-mimpinya, makin dia diem. Karena dia tahu kalau dia ngomong Rasulullah SAW nggak mau ketemu lagi di mimpi, bener gak? Dia takut kalau dia ngomong, malah Allah akan mempermalukan dia dengan ya gitu bos. Kalau yang model ngomong-ngomong gitu biarin aja deh, bukan dia tuh, bukan dia. Karena ada juga yang model begitu dalam Quran dia bilang juga, yaitu yang mendapatkan dari jin beritanya. Yang jin itu nunggu di langit sono, setiap ada berita dia dapat, ambil bocoran men. Nggak komplit ceritanya. Ntar yang les deh. Ya maksud saya yang itu begini. Gitu udah. Udah back to it. Ceritanya kemana-mana tapi intinya benar kok. Intinya jaga lisan kita, jaga bicaramu, dan berdoa dengan sungguh-sungguh dari hati ya Ustadz, dari ruh. Terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Dan kita tunggu kiriman video tausiah berikutnya. Dari mana? From Dubai with love. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.